Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wira Cahyadi Mulya, Kepala SMP Global Insani School. Dalam kesempatan ini ingin mempresentasikan tentang supervisi pendidikan. Bapak dan Ibu, seperti sama-sama kita ketahui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh peningkatan kualitas Bapak dan Ibu gurunya. Maka penting sekali bagi kita sebagai manajer pendidikan untuk berinovasi, melakukan peningkatan potensi dan kompetensi para pendidik kita atau para guru kita. Maka untuk melakukan hal tersebut kita harus dapat melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan. Dalam presentasi ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan pengertian supervisi pendidikan, jenis-jenis supervisi pendidikan, manfaat supervisi pendidikan, kemudian tantangan dalam supervisi pendidikan, proses supervisi pendidikan, dan kesimpulan. Bapak dan Ibu, supervisi pendidikan adalah proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh seorang supervisor terhadap kegiatan belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan. Tujuan dari supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Jenis-jenis supervisi pendidikan ada 3 macam. Yang pertama, supervisi klinis adalah kegiatan supervisi yang dilaksanakan secara langsung melalui observasi di dalam kelas. Yang kedua, supervisi manajerial adalah supervisi yang dilaksanakan kepada kepala sekolah untuk melihat bagaimana kepala sekolah mengelola manajemen sekolah yang dibinanya. Sedangkan supervisi akademik adalah saran-saran dan bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh supervisor kepada tenaga pendidik atau kepada Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu, manfaat supervisi pendidikan meningkatkan kinerja guru dalam kegiatan belajar mengajar, meningkatkan motivasi siswa dalam belajar karena adanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Tantangan dalam supervisi pendidikan: sulitnya menemukan supervisor yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan supervisi pendidikan. Resistensi atau penolakan dari guru dalam menerima masukan dan saran dari supervisor. Proses supervisi pendidikan yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua observasi di lapangan atau di dalam kelas, yang ketiga refleksi untuk melihat kekurangan dan apa bantuan yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu guru, yang keempat membuat laporan, dan selanjutnya kita harus melaksanakan tindak lanjut dan memberikan rekomendasi. Bapak dan Ibu, marilah kita saksikan bersama bagaimana kegiatan supervisi pendidikan dilaksanakan di SMP Global Insani School. Bapak dan Ibu, saya perkenalkan, guru yang saya supervisi adalah Ibu Putri Raihanwari, guru bahasa Inggris di kelas 7. Beliau melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada bulan November 2023. Maka Bapak dan Ibu, marilah kita saksikan bersama bagaimana Miss Putri Raihanwari melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya kepada para siswa. Di 10 menit pertama, Miss Putri melaksanakan awal atau pembukaan. Kemudian di 60 menit berikutnya kegiatan inti, dan selanjutnya ditutup dengan penutup atau refleksi. Untuk mempercepat video, saya akan men-skip kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Miss Putri karena kegiatan belajar mengajar hampir 60 menit.
Banyak banget. Hah? Sule. Behave. On. Short strike. Body look. Langsung yang panas. Not very tall. About. My mom is nice. Itu apa sih? Kita punya project. Ya. Hah? Kita play bareng-bareng ya. Iya, ada pertanyaan. Nanti ada pertanyaan di tengah-tengah itu. Ini pertanyaan. Iya, nanti kamu jawab. Yang itu mah tadi kamu udah. Ini udah ya? Kayak gini, boleh pakai fotonya. Jadi udah menentukan guru favorit sama nama ibunya. Kayak gitu aja, ikutin aja. Apa lagi handphonenya? Ya, nanti aku jangan lupa persiapkan. Ya, ini adalah sudah penutup Foto gurunya dan penguatan. untuk besok kita. Bapak dan Ibu, saya tampilkan juga modul ajar bahasa Inggris yang dibuat oleh Miss Putri. Jika kita lihat secara sekilas, ternyata memang alurnya sama ya Bapak Ibu ya. Alurnya sesuai. Pertemuan pertama ini diawali dengan pendahuluan selama 10 menit, kegiatan inti 60 menit, kemudian diakhiri dengan penguatan di akhir pembelajaran. Nanti akan ada kegiatan di pertemuan yang keduanya. Ini adalah contoh modul ajar yang dibuat oleh Miss Putri. Ya, setelah melaksanakan kegiatan observasi atau pengamatan di dalam kelas, saya juga melakukan refleksi dengan Miss Putri, mencari apa saja yang menurut Miss Putri masih kurang di dalam kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian kami evaluasi bersama untuk kemudian diperbaiki di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian Bapak Ibu, bagaimana kegiatan supervisi pendidikan dilaksanakan di SMP Global Insani School. Selanjutnya kita bisa simpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah sebuah proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh seorang supervisor terhadap kegiatan belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan. Kemudian, proses supervisi pendidikan meliputi persiapan, observasi, refleksi, pembuatan laporan, dan pemberian rekomendasi. Meskipun memiliki manfaat yang penting, supervisi juga memiliki beberapa tantangan, seperti sulitnya menemukan supervisor yang berkualitas dan resistensi dari guru dalam menerima masukan dan saran. Demikian pemaparan saya tentang supervisi pendidikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.